kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Halo Brilian, jadi hari ini podcast Brilian kedatangan narasumber keren dari luar SMA Negeri 1 Sragen. Kira-kira siapa aja ya teman-teman yang datang di podcast Brilian kali ini? Karena yang datang kali ini merupakan narasumber hebat dan luar biasa yang berkenan mengunjungi podcast Brilian dan akan membahas topik kita kali ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman Brilian, saya Marcella Wahimuntia yang akan menjadi host selama podcast berlangsung. Dan juga di sini ada 3 narasumber kita, yaitu yang pertama ada Bapak Prayetno, merupakan Yapsek dari SMA Xaverius. Monggo Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bapak Prayetno, Kepala Sekolah SMA Xaverius Karangmalang, Sragen. Seperti itu. Dan yang selanjutnya di depan saya sendiri ada Bu Sri Suwarni, merupakan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Kerja. Monggo Ibu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suwarni, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kerjo, yang alamat saya adalah Klaten. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Bu Siti Rukiah, merupakan Ketua Kombel dan juga dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Monggo Ibu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Halo sahabat Brilian, perkenalkan saya Siti Rukiah, Ketua Komunitas Belajar dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Seperti itu podcast Brilian. 3 narasumber kita kali ini merupakan orang-orang hebat yang merupakan salah satu penggerak di sekolahnya masing-masing nih. Jadi ada apa sih podcast kali ini bersama 3 narasumber hebat kita? Ada Pak Prayetno, ada Bu Sri dan juga ada Bu Siti. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik tentang pengimbasan kurikulum merdeka. Nah, jika ada kurikulum merdeka yang sangat menonjol di suatu sekolah, maka sekolah tersebut bisa melakukan pengimbasan kepada sekolah lain seperti yang sudah terlaksana, yaitu SMA Negeri 1 Sragen yang telah melakukan pengimbasan kurikulum merdeka ke beberapa sekolah saat ini. Di sini juga dari SMA Negeri 1 Karanganyar, SMA Negeri Kerjo dan juga SMA Xaverius. Seperti itu. Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang lagi hits-hitsnya di tahun ini juga kan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan gimana sih kurikulum merdeka itu berlangsung? Kan sebelumnya ada kurikulum 2013 seperti itu. Mungkin dari Pak Prayetno dulu. Monggo. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk SMA Negeri 1 Sragen. Yang kebetulan juga saya itu alumni. Alumni SMA Negeri 1 Sragen tahun 83. Tahun 83 kakak senior saya yang jauh ini teman-teman. Gimana komunitasnya namanya Brigade 83. Brigadir 83. Ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi, kan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Itu menurut saya itu cocok untuk sekolah kami. Karena pertama ya karena di SMA Xaverius itu kan inputnya bukan seperti SMA Negeri 1 Sragen. Maka lebih banyak di sekolah kami itu dibanyaki life skill-nya itu. Ya, karena untuk lulusannya itu yang ke perguruan tinggi itu kan cuma sedikit. Jika kita bekali dengan keterampilan atau life skill. Nah, kebetulan SMA Xaverius itu sudah 4 kali mendapatkan pengimbasan, mulai dari kurikulum model, STIP, kemudian dari SMA 1 itu pengimbasan guru penggerak, sekolah penggerak, terus ini perencanaan berbasis data ini. Jadi sudah 4 kali. Saya terima kasih. Oke. Siap. Itu kan paparan dari Pak Prayetno yang merupakan Kepala Sekolah dari SMA Xaverius. Dan yang selanjutnya mungkin dari Bu Sri Suwarni bisa menjelaskan sedikit tentang IKM. IKM. Terima kasih. Langsung saja ini IKM implementasi kurikulum merdeka ini kita alhamdulillah di SMA Negeri Kerja sudah menerapkan 2 ini. Jadi ini untuk yang kelas 12 ini sudah
mulai menerapkan. Nah, ini sangat setuju sekali karena IKM kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang dalam pembelajaran itu melihat kebutuhan belajar siswa. Jadi pembelajarannya itu diferensiasi, tidak seperti dulu. Kalau sekarang kan diferensiasi, ada yang anak-anak yang suka membaca kinestetik, ada anak-anak yang suka mendengarkan saja ya audio, dan ada anak yang melihat gambar-gambar itu baru bisa mengetahui gitu. Jadi saya kira itu bagus dan bisa dilanjutkan, itu implementasi kurikulum merdeka. Begitu. Terima kasih. Dan pengimbasannya dari SMA 1 Sragen itu sangat luar biasa sekali dan langsung kami terapkan. Jadi ATP. Langsung ATP. Iya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Suwarni atas paparannya tentang implementasi kurikulum merdeka. Yang selanjutnya itu Bu Siti Rukiah yang merupakan ketua komunitas belajar Bu dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Monggo Ibu paparannya tentang implementasi kurikulum merdeka. Oke, terima kasih. Dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka, menurut saya ini adalah kurikulum yang memang dikembangkan agar sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing sekolah. Karena sumber daya yang ada di masing-masing sekolah, baik dari sumber daya muridnya, sumber daya gurunya, dan letak ataupun lokasi wilayahnya itu kan berbeda-beda. Nah, maka kurikulum merdeka ini memberikan ruang ataupun fasilitas kepada kita sebagai pendidik maupun murid sebagai peserta didik itu untuk mengembangkan dan mengeksplor minat dan bakat mereka sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah tersebut. Sehingga ini sangat menurut saya sangat bagus karena konsep pembelajarannya tadi sudah disampaikan Bu Narmi berbeda-beda gitu ya. Bisa diferensiasi berdasarkan gaya belajar, kemudian juga proses pembelajaran itu tidak monoton harus di kelas seperti itu. Jadi kita bisa belajar dengan lingkungan sekitar seperti itu. Kita juga bisa belajar dengan masyarakat dan sebagainya, sehingga ini sangat bagus ketika semua lini itu mengembangkan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Dari penjelasan 3 narasumber hebat kita, beliau merupakan salah satu pendukung juga dari implementasi kurikulum merdeka yang ada di sekolah mereka masing-masing itu di teman-teman pilihan. Dan selanjutnya kita memasuki topik yang kedua, semakin memanas ini, tentang apa sih Bu manfaat ataupun Bapak manfaat yang signifikan tentang pengimbasan kurikulum merdeka di SMA Panjenengan. Mungkin dari Pak Prayitno dulu, monggo. Dulu ya. Okay. Ya, manfaat yang bisa kami ambil itu yang pertama ya, itu di sekolah kami dengan sedikitnya guru sehingga kita banyak mendapatkan ilmu dari SMA Negeri 1 ini. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua nanti dari yang sudah dipaparkan sama Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 nanti akan saya terangkan. Sehingga biar anak-anak itu, saya mempunyai itu namanya gerakan sekolah menyenangkan. Gimana itu Pak? GSM itu kan memang program pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sekarang itu programnya namanya GSM. Yang penting anak-anak di sekolah itu nyaman, kerasan. Nah, gimana caranya supaya kerasan itu kan kita yang akan memotivasi guru-guru bagaimana mengimplementasikan pengimbasan ini supaya siswa-siswa itu kerasan lah ya, kerasan di sekolah betul. Apalagi kan sekolahan sekarang juga full pelajaran gitu, gimana biar bisa menyenangkan dengan keterbatasan kan. Yang penting nyaman. Nah, itu sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi anak-anak itu kalau sudah pulang disuruh pulang nggak mau sekarang. Sudah sampai ibunya, bapaknya telepon. Kok belum pulang? Ya termasuk saya juga itu. Iya, nyaman di sekolahan seperti itu. Ya, mungkin itu. Terima kasih dari Pak Prayitno yang telah memaparkan manfaat yang signifikan tentang pengimbasan kurikulum merdeka ini. Selanjutnya pada Bu Sri Suwarni, monggo. Terima kasih sahabat pilihan.
pengimbasan kurikulum merdeka dari SMA Negeri 1 Sragen ke SMA Kerjo itu sangat luar biasa manfaatnya. Yang tadinya kita itu yang pertama kemarin itu digitalisasi sekolah, yang SMA Kerjo itu belum. Nah kemarin sudah memulai merintis dan kami juga masih memohon minta pendampingan dari SMA 1 Sragen. Jadi sangat luar biasa manfaatnya. Kemudian ini yang komunitas belajar itu dengan bekerja sama dari berbagai pihak itu kami juga mencoba untuk melaksanakan kegiatan di komunitas belajar sehingga bisa nanti berdampak kepada murid. Dan sama seperti Pak Prayitno tadi juga kita juga berusaha untuk mengadakan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi anak-anak itu tidak bosan di sekolah karena sampai sore itu. Jadi kita kadang ada guru yang menggunakan digitalisasi pakai HP itu kan ada game online dan gamenya itu mengacu ke edukasi. Jadi itu lebih menarik dan anak-anak senang. Dan di samping itu untuk yang Bapak Ibu guru yang suka di lingkungan, diajak ke lingkungan, ke kebun, itu belajar di sana jadi nyaman. Itu Mbak. Kayak belajarnya beda-beda supaya menyenangkan. Iya, begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Siswarni. Selanjutnya yaitu pada Bu Siti Rukiah, monggo untuk memaparkan tentang manfaat yang signifikan. Oke, terima kasih sahabat Brilian. Jadi manfaat yang sangat signifikan dari pengimbasan yang dilaksanakan dari SMA Negeri 1 Sragen di SMA Negeri 1 Karanganyar kemarin yang sudah terlaksana. Yang pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, alhamdulillah di SMA 1 Karanganyar juga sudah terbentuk yang namanya komunitas belajar, dan kita mendorong dan memotivasi semua Bapak Ibu baik tenaga pendidik maupun pendidik untuk peningkatan kualitas. Jadi kita bersama-sama belajar bersama bagaimana kita bisa bersama sehingga tidak ada ketimpangan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya dalam hal peningkatan pembelajaran. Kemudian yang kedua di dalam hal literasi digital. Nah sekarang itu kan dunianya sudah dunia cakap digital. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 1 Karanganyar juga sudah menerapkan yang namanya literasi digital. Jadi literasi yang berbasis digital yang mana itu dilaksanakan di hari Kamis jam ke-9.10 itu memang agendanya adalah literasi digital. Dan anak-anak itu sudah kita menyediakan banyak versi ya, bisa dengan membaca, tetapi kita lebih ke digitalisasinya, jadi membaca melalui situs yang sudah memang kita sediakan gitu ya, sediakan untuk bahan bacaan anak, sehingga di situ sudah ada daftar hadirnya di situ. Kemudian apa itu namanya, setelah membaca diminta untuk resum ya untuk menyelesaikan apa itu namanya tugas yang diberikan, itu juga berbasis digital, sehingga harapannya proyek yang nantinya dibuat oleh anak, entah itu jurnal, entah itu artikel, entah itu video atau sejenis podcast juga gitu ya, itu juga nantinya akan masuk di situ. Kebetulan SMA Negeri 1 Sragen juga tidak jauh dari Bapak Ibu yang dijelaskan, yaitu tentang lebih. Sudah dari awal. Seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana kita masuk ke topik selanjutnya, bagaimana dampak komunitas belajar di SMA Panjenengan untuk menunjang pelaksanaan kurikulum merdeka. Mungkin dari Pak Prayitno lagi. Ini seksi host ya Bu. Pintar sekali ya Pak ya. Kan tempat saya itu baru wacana. Jadi saya kan belum membuat seperti itu. Tadi sudah disampaikan di situ bahwa SMA Sabar itu baru mewacanakan untuk membentuk komunitas belajar. Karena kita sekolahnya sekolah swasta, kita harus matur dulu kepada yayasan. Karena gurunya terbatas, saya bilang sama Pak Karno boleh melebar ke SMP, jadi ada gabungan SMA dan SMP gitu. Jadi baru nanti mungkin minggu ini tak tidak lanjuti lah bentuk dari hasilnya ya Pak ya. Kecil dulu tadi lah ya. Komunitas kecil di PMM itu. Tadi ibu-ibu sudah rasa
bagus Nggih. gawe jeneng sing Oh, apa sih. nggih. Mungkin Iya, harus iya, dikai Iya. jeneng yang seperti bagus. Nggih, Kita langsung coba. aja. Untuk satu gimana coba. Iya, Oh, nanti kan? dipikirkan. Ini Ini dapat Brilian nih Brilian. pintar, Oh, Brilian. iya. Ya, tolong di Oh, Iya. nggih, nggih, sakit-sakit. SMA Sesuai dengan namanya, Pak. Iya. Sapirius gitu kan. Saperius napa? Kasih singkatan. Nggih, Iya. jargon-jargonnya gitu kan. Iya, Pak. Iya, Oh, jargon. nggih. Mbak Emo coba Branding. jenenge. Marcella kurang Marcella. Kelas? Baru kelas 11. Sebelah aja sudah top ya. Iya, Keren. Bu. Jas. Gitu ya. Nggih, jadi dari Pak Prayitno dari SMA Saverius memang belum, tapi akan segera menindaklanjuti hal tersebut dari komunitas belajar untuk menyamai dengan sekolah-sekolah lain di mana komunitas belajar ini akan selalu berkembang di implementasi kurikulum Merdeka juga seperti itu nggih Bapak Ibu. Dan selanjutnya dari Ibu Sri Suwarni, monggo Ya. bagaimana dampak komunitas belajar bagi SMA kerja. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Mbak, ini sebelum ada pengimbasan dari Sragen, ini kemarin kami sudah berusaha, terutama dari guru penggerak kemarin sudah membentuk tim kecil dan itu sudah didaftarkan di PMM, namanya Platform Merdeka Mengajar. Itu ada ketuanya, ada penggerak komunitas, kemudian ada anggotanya. Jadi di sana ada 3. Kemudian kami mencoba untuk membuat agak besar lagi, juga ada ketua kelompok. Jadi ada kelompok masing-masing kelompok juga ada yang koordinator. Nah, ini kami sudah melaksanakan apa istilahnya pelatihan, kemudian berbagi praktik baik, dan alhamdulillah di SMA Kerjo ini kemarin sudah membuat jadwal kombel itu pada hari Selasa, pada minggu pertama itu hari Selasa jam terakhir, kemudian minggu kedua itu hari Rabu juga jam terakhir, minggu ketiga itu hari Kamis, dan minggu keempat itu berbagi praktik baik dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok kombel seperti itu. Dan kemarin ada tambahan dari SMA 1 Sragen kemarin, hasil pengimbasannya itu luar biasa. Itu bisa bekerja sama dengan pihak lain, misalnya Simapan BPSDMD itu didaftarkan dan dapat dihasilkan sertifikat. Nah, kemudian kami coba untuk mendaftarkan juga dan sudah didapatkan sertifikat. Dan selama itu juga kami juga online di YouTube seperti SMA 1 Sragen kemarin itu. Dan ketika para yang melihat atau yang mengikuti itu presensi di YouTube, itu nanti di bawah itu sudah ada muncul sertifikat bisa diunduh. Nah, ini dari hasil imbas dari SMA Negeri 1 Sragen, dan ada teman kami juga yang sudah membuat seperti itu, dan ini apa ya namanya kolaborasi, jadi lebih kompleks lagi, saling berkaitan dan berkaitan, jadi sangat luar biasa, bagus sekali. Insya Allah nanti kedepannya juga lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Suwarni atas jawaban dan paparannya tentang dampak komunitas di SMA Negeri Kerja, Bu. Selanjutnya ini sudah 8 sertifikat, Mbak. Wah, udah 8 sertifikat. Ini Pak, jadi 8 Pak Prayitno mau menuju berapa ini? Setiap bulan itu pelatihan 1 sertifikat begitu. Webinar berbagi praktik baik. Gitu. Nanti sama-sama, Pak. Sama-sama. Selanjutnya dari Bu Siti Rukiah, mau untuk Jemalah Bu Siti Rukiah sebagai ketua komunitas belajar di SMA Negeri 1 Karanganyar Bu. Bisa bagaimana dampak komunitas belajar di SMA Negeri 1 Karanganyar? Iya, alhamdulillah setelah mengikuti pengimbasan dari SMA Negeri 1 Sragen gitu ya. Jadi ternyata hari ini saya juga dapat ilmu yang luar biasa ini tadi di paparan yang sudah disampaikan dari SMA 1 Sragen terkait dengan komunitas belajarnya SMA 1 Sragen. Nah, jadi ternyata kalau di SMA 1 Sragen itu ada kayak koordinator kombel, kemudian ada subbidang, kan ada 10 subbidang yang mana setiap bidangnya itu ada komunitasnya lagi seperti itu. Nah, kemudian di situ apa itu namanya, berarti sebenarnya dalam komunitas belajar yang dilaksanakan itu sudah apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah termasuk di dalamnya sebenarnya. Jadi ketika kita belajar, kalau kita belajar kayak anak sekolah gitu kan ada komunitas belajar kelompok bersama. Nah, itu ternyata komunitas belajar yang dimaksud dengan komunitas belajar di sini untuk guru,
belajar juga. Kalau di SMA 1 Karanganyar sendiri itu untuk kegiatan komunitas belajar itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi setelah kegiatan Jumat ya jam 7-8 itu kalau murid itu kegiatannya ekstrakurikuler. Kalau guru-gurunya itu kegiatan komunitas belajar. Jadi rutin diadakan setiap Jumat seperti itu. Dan narasumbernya dari mana? Narasumbernya ya dari kita sendiri, dari teman-teman saling berbagi. Jadi berbagi ilmu, berbagi apa yang dimiliki, kelebihan dari masing-masing guru itu bisa di-sharingkan bersama. Selain itu juga di event-event tertentu gitu ya yang karena kalau kegiatannya besar gitu, maka kan ada kaitannya dengan pendanaan juga. Makanya kalau yang event besar gitu kita biasanya yang mengundang berkaitan dengan dari cabang dinas, kemudian juga narasumber dari yang lain seperti itu yang akhirnya bisa didapatkan juga sertifikatnya. Saya pernah ikut juga itu yang di SMA 1. Kita kan saling berbagi. Saling informasi. Nggih saged. Ya, tadi menyangkut tempatnya Bu Bu Siti Karanganyar ekstra. Nah, tadi saya bilang kan banyak life skill-nya. Sehingga saya ekstrakurikuler di tempat saya itu satu itu ada desain grafis. Yang kedua ada sablon. Yang ketiga ada pengembangan jamur. Ada budidaya ikan. Ada bahasa Jepang. Banyak Pak. itu. Luar biasa. Itu saya mendapatkan Itu bisa dana itu dari jejaring alumni. Oh iya, dari Itu alumni yang ya sudah Pak ya. sering rutin itu ada alumni tahun 86. Itu ya tahu ya ke sekolah gitu aja Pak, ini ke kepala sekolah dapat untuk apa saja terserah Pak. Wah, bagus Pak. Terus apa itu kalau iba memang dari dana aspirasi hampir 2 tahun sekali dapat. Oh ya, kalau di swasta ada ya Pak ya. Ya, nah itu Pak. Terus rencana itu kemarin kan sekolah saya itu mau saya jadikan kurikulum berbasis UMKM. Saya sudah menghadap ke ketua UMKM kabupaten. Terus kemudian saya akan mau bikin batik colek. Iya. Ya itu sudah. Berarti hasil dari sudah ya pernah, Pak nanti ya Pak ya. Sudah pernah bikin Iya. tapi kecil. Waktu kita presentasikan ke bupati, Iya. disuruh buat proposal. Nanti biar besar. Ya kemarin dari bisa disarankan untuk itu UMKM-nya itu berbatik colek sudah disenangi. Nanti kita bikin Iya, batik bisa colek. dipromosikan Pak nanti Pak. Ya. nanti, Pak. Bisa beli. Yang kedua saya minta Iya. mesinnya sablon. Iya, bagus. Kita baru Iya, desainnya. Iya. Nah mesinnya mahal. Kemarin udah Pak buat proposal saya kasihkan ke bupati. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Iya. Oh, Ya iya, berarti Pak. nunggu ya Pak. Wadah. Semoga nanti berhasil Pak. Berhasil. Nanti nek pesen-pesen MMT ke Sapiro saja. Oh, bisa ya. Sama biar saling sharing-sharing. Iya, ya. diskon, Oh, Pak. Iya. no, Dapat diskon. diskon. Nggih, apalagi sama satu kegiatannya tuh biasanya MMT. MMT ya Pak, betul. Kalau jangan ke SMA Sapiro nanti tak gawene itu jamur crispy. Wah, gitu. Saya mau rencana itu Pak. Nah, besok langsung di podcast di sini Ini Mbak mengenai podcast ini kan di SMA Kerja belum ada. Oh, Nah iya. kemarin kan tim ekstra jurnalistik kan ada. Oh, Nah iya. ini juga mau berencana tapi kan nggak ada ruangan kan. Oh, iya. Mau di lapangan kata Pak Karno itu Pak Kepala SMA 1 Sragen itu bisa di mana-mana Bu. Nah kami berencana membuat di halaman nanti buat seperti ini terus nanti kan ada buat MMT. Nah mungkin MMT-nya nanti bisa pesen pesen di ini Pak Pak. Prayitno. Tapi kan mesinnya belum datang. Iya. Oh, jadi permata gitu maksudnya Iya, mumpung lagi besok-besok. musimnya. Saya kemarin cuma dikasih sepeda. Oh, Bagus. Karena jalan santai. Karena jalan santai. Dapat sepeda. Sepeda dari di Juni. Oh, nggih sami kok, Pak. Asal sepeda nggih. Oh, lumayan loh. Itu apa? Nggih. Ya ya. Gak apa-apa kan bulan ini. Mboten napa-napa. Podcast saya podcast seru-seruan tuh. Iya. Gitu. Terus ini tak terasa dari tadi sudah dipaparkan tentang implementasi pengimbasan kurikulum merdeka di SMA Saverius, di SMA Negeri Parjo, di SMA Negeri 1 Karanganyar. Terasa kita sudah mau di penghujung acara, tapi kita tanya dulu nih kepada Bapak Ibu narasumber keren kita, apa kesan dan pesannya untuk SMA Negeri 1 Sragen. Monggo Bapak Prayitno bisa menyampaikan. Ya, Nek. Untuk kesan saya dulu alumni sini. Oh, nggih. Dulu sekolahnya masih jelek sekali. Sekarang sudah bagus. Dan waktu itu belum ada lagu semut
merah. Oh. Aduh. Iya. Nggih. Iya, pagar belum ada deh. Di sebelah sana tuh kuburan, sebelah sana kuburan, sana kuburan. Terus terang saya ada bolos di situ. Ya, Dulu di juga kuburan. pernah bolos. Anak-anak SMA. iya. Aduh, Itu kalau aneh. sudah ketemu Pak Guru olahraga sudah. Dendek. Mengapa di situ? Karena di situ kan semean. Oh iya, Nah, semean. belum ada pembatas itu. Jadi Oke, langsung kelihatan, Sini ya. cowok banyak cowoknya. Nah, ya, langsung ngintip sing cewek-cewek Tapi sana ya, Pak. sekarang begitu wah, lihat sudah Udah luar biasa. luar Oh, biasa iya. sekolahnya. Kemudian juga Bapak Ibunya luar biasa. Apalagi Pak Karno tuh. wah, Iya. hebat. Terbrilian sampai ke tingkat nasional. Iya. Sip. Nah, kemarin saya setelah lihat itu kok status Pak Karno. Oh iya. Dipika, Nggih. Manahan. Nggih. Terserah nih ya. Nomor iku Mas dolan betul kegiatan once. Gitu ya saya. Nggih. Terima kasih Pak Praitno Ya, atas Kak. pesan dan pesannya. Selanjutnya Ya, Bu Sri. Kalau dari Suwarni. saya cukup luar biasa, Ya. betul-betul brilian itu. Pokoknya SMA Sragen itu SMA panutan ya. Iya. Itu Pak Karnonya juga hebat sampai ke tingkat nasional. Sip, luar biasa. Once. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dari penghibasan ini. Ya, selanjutnya kesan dan pesan dari Bu Siti Rukiah untuk SMA Negeri 1 Sragen, monggo. Hampir sama dengan Bapak Ibu Nggih. lainnya ya. Jadi saya masuk ke sini itu nuansanya adem. Nggih. Go green kok ya. Go green. Saya lihat di sana-sana terus banyak taman gazebo-gazebonya. Terus tadi lihat ada anak-anak yang belajar di gazebo. Seru juga ya belajar. Iya. Di luar Iya. pokoknya Pembuatan menyenangkan. anak. Kuburan Sinosman. Iya. Oh, Dari Pembelajaran di Pertamina. luar. Oh gitu. Dari Pertamina itu cuma ada sini toh. Ke sana kuburan, ke sana kuburan. Iya. Tapi sekarang udah Wah, keren ya, udah jadi wah, bangunan-bangunan wah, semuanya. saya Ya. tadi juga lihat dari atas itu lihat di bawah ada apa lapangan apa, Iya, basket, ya. futsal. Seru juga ya. Iya. Bagus, enak. Jadi flashback zaman Dari SMA, atas Bu. itu ya. Jadi flashback zaman SMA. Seperti itu. Iya. Mantap deh. Kalau Pak Mantap, Praitno flashback apa zaman SMA, Pak? Guru yang saya teringat terus itu satu itu Bu Titi, guru Oh. kimianya. Kenapa, Pak? Yang sering dijibiti. Oh, lah itu karena Saya sayang pinter Pak kimia. itu Pak. Gemesin Sayang. apa? Gimana, Pak? Ya pokoknya semua pelajar itu jarang tak sinau lah. Oh, iya. Si tak sinau guru kimia tok supaya waktu kimia nek dibekeki aku iso jawab. Jadi Oh, maunya modus-modus maunya sih. Oh, kimia. gurunya paling cantik. Ya. Nah, itu masih bijak ya. Masa-masa SMA. Iya. Iya. Mungkin saya juga bisa jadi cerita suatu Iya. saat Oh, juga iya. ada podcast sama Masih- Bapak Ibu yang Iya. keren-keren ini. Kimianya banyak. Oh, anjir. Iya. Udah Kalau jauh. ini angkatan udah lama ya Pak Iya. ya. Purna. Iya. Sudah purna lama. Saya Kakak itu tingkat sudah berapa sebetulnya, tapi periode? menggunakan di yayasan. Oh, Saya gitu. satu loh. Masya Diperpanjang kan Masa. kalau Iya. 4D bisa ya Pak. Kalau Iya. tidak bisa kayak itu gaji kon negara. Dari yayasan. Sertifikasinya mandek. Dari yayasan aja Iya. pun Nah, berbakti untuk negeri, untuk anak-anak Indonesia. amal jariah. Pak. amal jariah. Oke. anjir. Oh, Iya. sing- Sip Mbak. sing pinter nggak sih? Nah, Saya boten. pinter ini Tasnya bisa sami-sami membuat kita belajar. jadi lebih Iya. suasananya meriah. Saya masuk ini pertama kali kan berdek, Mbak. Udah pripun, Pak? Kan wah ini masuk itu piye nanti nek salah-salah. Masa enjoy. Kita enjoy aja di Iya, nah, terus atau iso oleh guyon ya. Enggak, biar bisa mengingat juga dulu di sini juga. Tapi dulu belum ada podcast ya, Pak? Podcast ya. Itu adanya itu no surat yang warna Apa nih? Ya, jadi saya kan surat. Oh, anjir. Dipacokne pun enggak warna udah bu gitu. Enggak. Jadi seperti itu brilian dari kesan-pesan dari Bapak Ibu narasumber keren kita pada hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan juga ataupun kembali lagi bersama podcast brilian seperti itu. Nah, jadi seperti itu mungkin tak terasa waktu cepat berlalu. Semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan nggih Iya, Pak Bu. iya, Nggih, iya. terima kasih juga atas kehadirannya di podcast brilian pada hari yang sangat cerah ini. Ya, terima kasih. Oh, iya. Terima kasih. Sekian dari kita semuanya dari podcast brilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.